Selamat datang di channel Komputopedia bersama saya Yonatan. Kali ini kita akan membahas masalah Artificial Neural Network atau yang biasa disebut dengan jaringan syaraf tiruan atau disingkat dengan JST. Nah, minggu kali ini kita akan berbicara masalah sejarah dari JST itu sendiri, bagaimana dulu dia ditemukan dan bagaimana cara kerjanya, kurang lebih seperti itu bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Nah, seperti yang teman lihat di layar teman-teman udah ada ilustrasi dari jaringan syaraf. Ini adalah jaringan syaraf manusia tepatnya ya. Apa aja sih yang ada di dalam jaringan syaraf manusia? Yang pertama dia punya sel syaraf itu sendiri. Ini namanya sel syaraf. Di dalam sel syaraf dia ada yang namanya nukleus, dan di ujung-ujung sel syaraf ini ada yang namanya dendrit. Kemudian sel syaraf ini dia memiliki sebuah koneksi gitu terhadap sel syaraf yang lainnya, dan dia disambungkan dengan sinapsis seperti itu ya. Cara kerja dari sel syaraf itu sendiri bagaimana sih? Pertama, sel syaraf ini dia menerima sebuah rangsangan. Ini adalah sebuah rangsangan. Dia bisa dari dunia luar, jadi misalkan panas, dingin, basah atau tidak basah seperti itu langsung, atau dia bisa menerima rangsangan dari sel syaraf yang lainnya. Kemudian rangsangan ini diterima oleh dendrit dan diteruskan ke nukleus. Nukleus ini yang bertugas untuk menerjemahkan apa sih arti dari rangsangan ini, kemudian dia akan meneruskan arti dari rangsangan tersebut ke sel syaraf yang lainnya menggunakan sinapsis yang dia miliki. Nah, semisal dari ilustrasi tersebut, kita ingin mencoba membuat sebuah model matematika agar lebih gampang gitu ya, bagaimana cara dia bisa memproses data seperti itu. Nah, kita tinggal gambarkan saja. Pertama kita punya sebuah sel syaraf. Ada sebuah sel syaraf. Itu ya. Kemudian sel syaraf ini menerima sebuah rangsangan dari luar. Dan sel syaraf ini mengirimkan rangsangan ke luar lagi. Udah mirip ya kira-kira. Nah, tadi di atas dia menerima, di ilustrasi ini dia menerima rangsangan dari sinapsis lain. Artinya di sini ada sebuah rangsangan, atau mungkin kita bisa sebut dengan X1 supaya ini ya. Jadi ada sebuah variabel X1, X2 hingga Xn, dan dia mengeluarkan rangsangan ke neuron lainnya. Dia mengeluarkan sebuah rangsangan Y, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi di dalam sini? Kan dia kalau di ilustrasi ini tadi nukleus yang bertugas untuk menerjemahkan rangsangan ini dan meneruskan ke neuron lainnya. Nah, apa yang terjadi di dalam sini? Ada dua hal yang terjadi. Pertama, kita akan menjumlahkan. Jadi jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI, dan masing-masing XI ini dikalikan dengan sebuah bobot, sebuah nilai bobot gitu ya, W1, W2 hingga Wn. Jadi dikalikan dengan WI. Bobot ini sebenarnya apa sih? Kalau bisa kita ilustrasikan, misalkan suhu ya, suhu cuaca gitu. Mungkin ada orang yang bilang kalau suhu 35 itu dingin,
ada yang bilang suhu 35 itu panas. Nah, bobot ini yang tugasnya untuk membeda-bedakan mana yang termasuk dingin, mana yang termasuk panas. Nah, seperti itu kira-kira ilustrasinya. Jadi, misalkan ini adalah suhu, jadi 35 dikalikan sebuah bobot. Bisa jadi bobotnya adalah 1, bisa jadi dia adalah setengah, bisa jadi dia adalah 0. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah dia dikalikan, kemudian dia akan dimasukkan sebuah fungsi threshold namanya. Di fungsi threshold itu sangat mudah ya. Ini adalah nilai Y, ini adalah jumlahan dari perkaliannya, dan dia ada sebuah nilai batasan, theta gitu ya, threshold theta. Nah, ketika dia nilainya di bawah dari theta, dia akan 0, ini 0, ini 1, dan setelah dia melewati theta, dia nilainya akan 1. Maaf ya sedikit miring ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi ketika dia di bawah theta, dia nilainya 0, dan di atas theta dia nilainya 1. Mungkin ini saya perbagus sedikit. Ups. Ya. Nggak begitu ya. Ketika di bawah theta, saya ulang lagi, di bawah theta dia 0, di atas theta dia 1. Kalau ditulis secara matematis, bagaimana sih bentuknya? Ini akan kita sebut dengan net. Jadi net itu sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dari XI dikalikan dengan WI. Nah, sedangkan Y itu sama dengan 1 kalau net itu lebih besar sama dengan theta, dan 0 kalau dia lebih kecil dari theta. Nah, di sini biasanya nilai X1, X2 ini adalah binary. Jadi X itu 0 atau 1. Seperti itu ya. Nah, kira-kira model ini sudah cukup menjelaskan ilustrasi dari yang saya terangkan di atas tadi, ilustrasi dari jaringan syaraf ini ya. Nah, dulu pertama kali ditemukan jaringan syaraf tiroan itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi ini dulu ditemukan oleh dua orang peneliti, namanya adalah McCulloch dan Pitts. Mereka dulu menemukan ini tahun 1948. Nah, tapi model ini waktu pertama kali ditemukan dia tidak cukup populer. Lebih tepatnya dia menjadi pionir saja, tapi tidak cukup populer. Kemudian, dan mungkin salah satu alasannya adalah karena pada masa itu komputer untuk melakukan perhitungan ini kurang cukup kuat begitu ya. Jadi mereka sedikit lebih awal dari orang-orang lainnya untuk menemukan sebuah metode ini. Setelah beberapa tahun, ada seorang peneliti yang akhirnya berhasil mempopulerkan model ini gitu. Namanya adalah Frank Rosenblatt. Mungkin teman-teman pernah mendengar model yang disebut dengan perseptron. Nah, perseptron ini adalah ciptaan dari Frank Rosenblatt ini. Jadi dulu dia mempopulerkan perkembangan dari modelnya milik McCulloch dan Pitts. Nah, perbedaannya dari McCulloch dan Pitts ini apa? Yang pertama, Rosenblatt mengatakan bahwa perseptron terdiri dari dua layer. Yaitu input layer dan output layer. Nah, yang kedua, output layernya ini adalah
output layer adalah seperti teman-teman tebak ya, adalah McCulloch dan Pitts model. Pitts model. Dan yang ketiga, inputnya fully connected dengan output. Oke, jadi dari ketiga hal ini kita bisa mengilustrasikan gitu seperti ini. Pertama, dia memiliki input layer, dan output layer. Nah, output layernya sendiri adalah McCulloch-Pitts model. Jadi dia punya banyak gitu ya. Dia punya banyak output neuron kita sebutnya. Jadi masing-masing kotak ini adalah neuron. Dan di input layer dia memiliki buffer. Tadi sudah output layernya adalah McCulloch-Pitts model. Nah, input layernya ini fully connected. Fully connected ini seperti apa? Jadi satu neuron dia terkoneksi dengan semua neuron yang ada. Dan seterusnya hingga bawah. Nah, buffer ini fungsinya adalah untuk menerima input X1, X2, X3, hingga ke X ke N. Dan dia akan menghasilkan output Y1, Y2, hingga YN. Nah, sama seperti McCulloch-Pitts model, masing-masing jaringan ini memiliki sebuah weight. Kita sebut ini weightnya adalah W11 karena dia datang dari neuron pertama menuju ke output pertama. Kemudian ini adalah ini adalah W12 karena dia datang dari neuron pertama dan menuju ke output kedua. Dan di akhir sini WN, ini notasinya kita bedakan aja, ini WM. Seperti itu. Jadi WN dari neuron ke N menuju ke output ke M. Seperti itu. Nah, kenapa harus dinamain seperti itu? Ini nanti bakal mempermudah teman-teman waktu teman-teman mencoba untuk membuat programnya ini gitu ya. Mungkin sampai sini kita tinggal seperti itu dulu aja ya. Jadi W11 adalah dari neuron 1 ke output 1. Nah, kemudian cara menghitung outputnya gimana? Sama seperti McCulloch-Pitts model. Jadi net M itu adalah jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N XI dikalikan dengan W I M. Nah, kemudian Y M itu sama dengan 1 ketika net M-nya itu lebih besar atau sama dengan threshold, dan 0 kalau net M-nya kurang dari threshold. Nah, teman-teman, di sini juga terdapat perbedaan. Kalau tadi inputnya dari McCulloch-Pitts model adalah bilangan biner. Di model perseptron ini dia inputnya bebas. Dia bisa bilangan desimal gitu ya. Jadi bebas.
Nah, mungkin kan ini terlihat ribet gitu ya. Sebenarnya ini adalah eh, model yang sama saja dengan Mikulowicz model, hanya bedanya dia memiliki beberapa output yang dihitung dari input yang sama seperti itu. Jadi kalau semisal bentuk arsitekturnya seperti ini, kita memiliki satu input dan memiliki satu output. Jadi ini hanya X1 dan dia outputnya adalah Y1. Ya dia hanya menghitung X1 dikali W11, hasilnya apakah dia lebih dari atau kurang dari theta seperti itu. Nah, nanti tinggal hasilnya 0 atau 1. Jadi nantinya ketika ada bidang kartesius gitu, ketika kita plotting gitu, ini adalah X1 dikali W1, ini adalah theta. Nah, dia cuma memberi batas. Kalau dia ke sini 0, kalau dia ke sini 1. Nah, seperti itu teman-teman. Oh ya, weight ini juga bisa bilangan negatif, jadi bisa jadi posisinya ini terbalik. Kalau misalkan weightnya negatif, ininya nanti jadi 1 dan ini menjadi 0. Seperti itu teman-teman. Ya, karena ini sudah lebih dari 15 menit, pertemuan kita untuk minggu ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Minggu depan saya bakal bahas bagaimana sih kita menggunakan sebuah algoritma untuk membuat jaringan syaraf ini atau perseptron ini menjadi berguna gitu untuk menghitung sesuatu gitu ya. Karena kan kalau seperti ini saja kita ya nggak tahu, kita harus menentukan weightnya sendiri, kita harus mencari tetanya sendiri seperti itu. Nah, ada sebuah algoritma yang dia nanti bisa menghasilkan weight seperti apa yang cocok kalau ada sebuah data kalau ada data seperti ini gitu ya. Dan nanti ada juga metode untuk menemukan theta yang cocok itu gitu. Nah, cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian, salam dari kami anak bangsa untuk Indonesia.